calon wakil gubernur nomor urut 2 mendapatkan subtema memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan dengan huruf B. Perkembangan paham-paham dan aliran-aliran keagamaan yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa akhir-akhir ini semakin memprihatinkan, baik paham ekstrim kanan atau radikal, ekstrim kiri atau liberal, maupun aliran menyimpang dan sesat. Apabila paham dan aliran tersebut tidak ditangani dengan baik dan terencana, ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat yang berujung kepada perpecahan dan permusuhan. Pertanyaan, apa saja faktor yang menyebabkan paham dan aliran menyimpang tersebut dapat berkembang di tengah masyarakat? Program strategis apa yang akan dilakukan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan untuk membendung penyebaran paham dan aliran yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara? Waktu menjawab 3 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Jadi tentu dengan paham-paham aliran yang kurang bagus untuk generasi Gen Z dan milenial ke depan, kita sebagai orang tua tentu sangat prihatin. Dan ini bukan saja tugas pemerintah daerah, tapi ini tugas kita bersama untuk mengawasi mulai dari tingkat RT, mulai dari tingkat RW, desa, kecamatan, dan kabupaten. Kita harus turut serta untuk bisa mengawasi ajaran-ajaran sesat ini. Karena ini menyangkut akhlak yang kurang baik nantinya. Ke depan, kalau anak-anak kita ini ternoda dengan ajaran-ajaran seperti ini, Allahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana generasi anak-anak muda 5 sampai 10 tahun ke depan. Maka kami punya program, beberapa program yang akan kami lakukan nanti. Yang pertama adalah mendorong kedamaian kehidupan antar suku dan umat beragama. Yang kedua, memberi kesempatan yang sama dalam berusaha. Karena paham-paham ini kadang ada juga faktor ekonominya, yang mana sama-sama kita pahami bahwa ini yang sangat merusak nantinya. Terus kita akan kuatkan perda di pemerintah daerah. Apabila nanti kami bersama Acil Odah ini terpilih nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, kami akan membentuk perda ini dan sesuai dengan sanksi-sanksinya apabila ada di daerah kita untuk menggunakan paham-paham ajaran sesat nantinya. Ada tambahan? Masih ada waktu, silakan pasangannya jika ingin menambahkan. Izin menambahkan bahwa sebenarnya semua aliran agama manapun itu pasti mengajarkan kebenaran. Pasti mengajarkan kebenaran. Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan, itu menandakan adanya bias dalam penafsiran agama dan juga melakukan ritual-ritual yang barangkali tidak sesuai dengan tuntunan agamanya, agama apapun itu. Dan yang jelas apabila itu terjadi maka tentulah akan terjadi pergesekan-pergesekan karena tadi norma agamanya sebenarnya tidak terjalankan. Maka kami mempunyai program juga selain disebutkan oleh Pak Rojani tadi, kami juga penguatan karakter kebinekaan yang menguatkan melalui Pancasila dan memberikan kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan pramuka dan organisasi yang lainnya yang juga diinsertkan karakter beragama dan juga karakter Pancasila. Kemudian juga kami lakukan diadakan festival atau panggung-panggung ekspresi antar budaya suku bangsa secara berkala. Nah, ini juga wujud ekspresi mereka, kemudian digitalisasi kebangsaan melalui produksi talenta digital, portal seni, budaya, dan olahraga. Dan kita memberikan mereka di situ sambil ada panggung budaya seni, sambil juga dimasukkan tentang penguatan agama apapun itu. Sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama dan perkokoh. Waktu habis. Mohon tenang, kita akan lanjutkan, mohon tenang. Disilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 2. 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Masyarakat Banua Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang sangat religius. Dan kita bisa melihat bagaimana kerukunan beragama di sini sangat terjaga. Dan saya yakin para pemuka agama di sini, agama apapun itu, semuanya akan mengajarkan cinta kasih dan tentunya ukhuwah persatuan dan kesatuan kita semua.
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa saya juga adalah Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Selatan dan saya turun langsung ke masyarakat. Saya melihat langsung bahwasanya peran pemuka agama itu sangat luar biasa dan yang paling penting adalah bagaimana pendidikan. Pendidikan tidak hanya di sekolah, pendidikan di rumah-rumah kita. Kita sebagai orang tua apabila kita punya anak-anak sudah sewajarnya lah kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita. Mungkin Pak Gubernur mau nambahkan? Kita sering melakukan peningkatan pertemuan dan FKUB yang tadi saya katakan forum kerukunan umat beragama. Mungkin itu yang kita lakukan di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Harap tenang. Langsung. Disilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 1 dengan waktu 1 menit dihitung saat Anda berbicara. Baik, jadi Kakanda Hasnur yang saya sayangi. Akhir-akhir ini tadi di Kalimantan Selatan sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan ini. Tentu ini bukan tugas kita saja, tapi siapapun nanti terpilih antara kita berdua ini adalah PR kita ke depan. Kita akan menjaga anak-anak kita, Kak. Karena kalau kita tidak membuat regulasinya, kita tidak buat perdanya nanti, bagaimana, apa sanksi ini? Pemuka agama betul. Tapi kita pemerintah Provinsi Kalimantan harus hadir dan menindak masalah ini. Karena jangan sampai juga atas terjadinya perusakan-perusakan moral anak di bidang agama ini lalu nanti berefek kerusuhan di mana-mana. Atas dasar ini yang kita tidak inginkan. Tapi kalau regulasinya jelas, perdanya jelas yang akan kita buat nanti, tentu ini akan mengurangi nanti. Terima kasih, Kang. Baik, masih ada waktu? Waktu habis. Mohon tenang, kita lanjutkan. Saya ingatkan kembali di segmen ini calon wakil gubernur akan menjawab pertanyaan dari panelis.